Hai guys, perkenalkan saya Jamal. Kali ini kita akan melakukan percobaan sel galvani dan elektrolisis, di mana tujuan percobaan adalah 1. Menentukan bilangan Avogadro serta mempraktikkan konsep bilangan Avogadro. Yang kedua, menyusun dan mengukur GGL sel elektrik. Yang ketiga, menguji persamaan Nernst. Oke, let's go. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek listrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dikarakteristikkan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Ada dua kelompok elektrokimia, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Nah, sel galvani bekerja dengan melepaskan energi bebas dari reaksi spontan untuk menghasilkan listrik. Terlihat dari gambar bahwa adanya perpindahan elektron dari anode ke katode, menghasilkan arus listrik yang menyebabkan lampu menjadi hidup. Nah, berbeda pula dengan sel elektrolisis yang bekerja dengan menyerap energi bebas dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi tak spontan. Terlihat pada gambar bahwa adanya perbedaan elektron dari anode ke katode yang dibantu dengan sumber listrik dari luar. Bilangan Avogadro adalah jumlah entitas dalam setiap 1 mol, bernilaikan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau jumlah atom C12 dalam keadaan dasarnya. Fungsi dari bilangan Avogadro adalah untuk menghitung jumlah partikel suatu zat. Bilangan Avogadro kita gunakan dalam percobaan sel elektrolisis. Persamaan Nernst adalah persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektrolit standar, suhu dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Dengan rumus E sama dengan potensial standar dikurang konstanta gas dikali suhu dibagi muatan ion dikali konstanta Faraday dikali logaritma natural hasil bagi antara oksidasi dengan reduksi. Nah, langsung saja kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan sel elektrolisis yaitu sebagai berikut. Alat yaitu ampermeter, beker gelas, lembing tembaga, kertas amplas, stopwatch, kabel penjepit buaya, power supply, termometer, dan pemanas. Bahan yang digunakan Aquades, larutan NaCl, dan larutan NaOH. Berikut adalah prosedurnya. Pertama sekali kita siapkan 2 buah lempeng tembaga, satu sebagai katoda dan satu sebagai anoda. Kemudian kita bersihkan dengan kertas amplas. Kemudian kita siapkan larutan A dengan menambahkan 2 liter Aquades. Kemudian kita tambahkan 1 gram NaOH dan 1 gram NaCl. Kemudian dalam larutan A tadi kita masukkan katoda dan anoda lempeng tembaga tersebut. Kemudian kita hubungkan dengan power supply dan ampermeter. Kemudian kita masukkan termometer, kita panaskan. Setelah suhu konstan kita hidupkan power supply-nya. Kemudian kita hitung waktu dan kita hitung perubahan massa anodanya. Nah, untuk percobaan yang kedua adalah percobaan sel galvani. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan sel galvani adalah sebagai berikut. Alat yaitu beker gelas, kabel, penjepit buaya, kertas amplas, pipa U, lempeng seng, lempeng tembaga, dan potensiometer. Bahan yaitu KNO3 sebagai larutan garam, ZnSO4 dan CuSO4. Berikut adalah prosedurnya. Pertama sekali kita siapkan lempeng tembaga dan lempeng seng, kemudian masing-masing lempengan kita bersihkan dengan kertas amplas. Kemudian kita siapkan 2 buah beker gelas. Pada yang pertama kita masukkan larutan CuSO4 1 molaritas sebanyak 100 ml dan yang kedua kita masukkan larutan ZnSO4 1 molaritas sebanyak 100 ml. Lalu kita masukkan lempengan tembaga dalam larutan ZnSO4 dan lempengan seng pada larutan CuSO4. Kemudian kita hubungkan dengan potensiometer. Lalu kita masukkan jembatan garam yang berbentuk pipa U pada masing-masing larutan. Kemudian kita hitung berapa tegangan yang dihasilkan. Adapun kesimpulan dari percobaan ini adalah sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menimbulkan terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan dengan adanya energi listrik dari luar. Sedangkan sel volta adalah penataan bahan kimia dan penghantar listrik yang memberikan aliran elektron lewat rangkaian luar atau jembatan garam dari suatu zat kimia yang teroksidasi ke zat kimia yang direduksi dan berlangsung secara spontan. Nah, bagaimana guys? Sangat menarik dan menambah pengetahuan bukan? Baiklah, itu saja percobaan kita kali ini. Saya Jamal, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.